Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Mari kita duduk merapat-rapat untuk menghidupkan sunnah syariat Nabi. Hadirin para pendengar sekalian, malam ini kita akan memulai pengajian kita, yaitu kitab tafsir Jalalain, yang mana pada malam hari ini membahas surat Al-Baqarah ayat ke-175. Insyaallah hadirin sekalian, para pendengar di mana saja berada, mari kita simak bersama hingga akhir agar kita tidak gagal paham. Insyaallah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajma'in wa ila musallati kitab wa muqaddimin ladil kitab wa masyayikhin wa ustadi wa usuli wa qawlihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa qawlihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafa'ati qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina istarau ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nari dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada ayat-ayat kemarin, yaitu tentang halal dan haram, dan juga ibaratnya itu bahwasanya orang-orang yang tidak bisa melaksanakan atau memakan, meminum atau melanggar sesuatu yang haram, maka itu seperti ibaratnya itu orang itu menjual sesuatu dengan harga yang murah. Diteruskan di ayat ini, ulaika alladzina istarau ad-dalalata bil huda. Ulaika, adapun mereka yang sifatnya seperti diterangkan di ayat yang terdahulu, itu alladzina, yaitu orang-orang istarau, yang menukar atau ya istilahnya menukar, jual beli itu istilah menukar sesuatu dengan sesuatu. Menukar siapa? Alladzina ad-dalalata, dengan sesuatu yang sesat, bil huda, dengan hidayah. Ai akhiduha, artinya pada mengambil siapa alladzina kepada dolalah, badalahu, sebagai gantinya hidayah, fid dunya, di dalam masalah dunia. Jadi masalah dunia itu memang macam-macam. Istilahnya nak diomong tuh susah, tapi sebenarnya itu tidak susah. Silahkan dunia itu silahkan dimiliki, cuman jangan sampai dihadirkan di dalam hati. Jangan sampai kita salah paham. Wah, itu para kiai kok mobilnya, rumahnya bagus-bagus, mobilnya elok-elok. Dia memang ada itu, tetapi benda-benda itu tidak hadir di dalam hatinya, hanya ada di tangannya. Kalau kita kan beda, menjadi tujuan niat di dalam hati kita. Nah, seperti itu yang akhirnya yang harusnya kita bisa santai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tertukar dengan ibaratnya benda-benda dunia, karena di hati kita mengejar hal tersebut. Nah itu. Jadi zuhud itu bukan istilahnya itu meninggalkan dunia sama sekali, itu bukan. Tetapi yang disebut zuhud itu yaitu dunia itu tidak ada di dalam hati.
dunia itu hanya sekedar untuk kebutuhan, bukan sebagai tujuan. Nah, itu seperti itu yang disebut zuhud. Lah sama dengan seperti ini, andaikan kok kita berbalik, yang akhir ibaratnya untuk akhirat atau untuk agama ini kita kalahkan, yang kita kalahkan itu dengan masalah dunia, lah maka diibaratkan di dalam ayat ini seperti yang kemarin itu, mereka itu mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Sesuai dengan ayat 175 ini, ibaratnya mereka itu mengganti hidayah dengan dolalah, mengganti hidayahnya Allah dengan kesesatan. Itu seperti itu. Ya namanya hidup di dunia dikarenakan kita itu masih di darul asbab. Nah, jadi dunia itu apa-apa memerlukan sebab. Yang intinya jangan menjadi tujuan, tetapi untuk kebutuhan. Ya ada sawit bagus, ada mobil bagus, rumah elok ya bagus, punya uang banyak ya bagus, punya kebun banyak ya bagus. Cuman jangan sampai itu di hati kita ada gitu wae untuk istilahnya itu bekal kita supaya ibadah kita itu terasa nyaman. Wong sudah ada lah begitu. Jangan kok dibalik wajar itu terus yang ibadahnya ketinggalan. Nah, itu seperti itu. Justru dengan adanya dunia, yaitu akan menjadi tiket kita lebih mudah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kok sebaliknya, nanti malah akhirnya itu memperhambat kita untuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diingat, dunia ya kan, atau harta itu yang halal nanti dihisab ya kan, yang haram atau yang enggak benar nanti diazab. Jadi ibarat besok di akhirat itu, kalau kok kita masalah dunia itu ibarat kita itu belanja di supermarket. Nah, jadi yang halal dihisab. Jadi yang kita bayar itu ya antri. Nah, kan kita bayarnya lama. Lah coba kalau yang dibeli cuma permen siko tit sudah keluar. Cuman kalau yang dibeli banyak tit, tadi lagi tit, semakin lama semakin banyak semakin lama. Begitulah dunia ini. Nah, semakin kita banyak harta kita, maka akan semakin hisab kita menjadilah lama. Nah, kecuali kita memang bisa seperti anjuran para ulama, anjuran Allah, anjuran Nabi, harta ini kita gunakan untuk agama yang berhubungan dengan agama lah, itu insya Allah tidak begitu dihisab. Itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Jadi seseorang yang mengalahkan sesuatu masalah dunia, terus dia mengalahkan akhiratnya, maka ibarat yang pertama dia beli hidayah dengan dolalah. Yang kedua, wal adzaba bil maghfirah, dia membeli atau mencari siksa mendapatkan siksa yang ditukar dari bil maghfirati dengan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang seharusnya dia dapat ampunan, akhirnya malah mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat al-mu'addatu artinya yang dipersiapkan lahum bagi mereka fil akhirati, di dalam alam akhirat besok, dari mulai alam kubur. Lau lam yakumu, jika tidak menyembunyikan siapa alladzina tadi. Fama asbarahum alan nar. Nah ini yang di akhirat biasanya jangan kok di akhirat. Biasanya dia di dunia wae sudah terjadi, ya kan? Nah, sudah terjadi, istilahnya itu pikirannya itu tidak tenang. Kalau kok dia menggantungkan hatinya dengan dunia, yang dunia kok menjadi tujuan, maka di dunia wae sudah tersiksa, sudah tidak tenang. Nah, itu.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fikrina amin ya rabbal alamin. Fama asbaro maka tidak akan menjadikan sabar kepada mereka alan nari atas api neraka. Ma asadda artinya tidak ada yang lebih berat sabrohum daripada kesabaran mereka di dalam neraka. Wa adapun keadaan tersebut yang tidak sabar ketika di neraka bengok-bengok tidak karu-karuan itu takjibun mengherankan lil mukminina bagi orang-orang yang beriman min irtikabihim dari pekerjaan mereka mujibatiha dari mewajibkannya mereka dalam masuk neraka min ghairi mubalatin dari tanpa memperdulikan. Wa illa maka jika tidak seperti itu fa'ayyi sabrohum maka dari mana kesabaran daripada fa'ayyi sabro maka di mana kasabar itu lahum bagi orang-orang yang disiksa di neraka. Nah, itu pokoknya repot. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitrani amin ya rabbal alamin. Lah di dunia akhir di zaman akhir yang seperti ini kalau ndak sepadek-padek kita, sepadek mungkin untuk kita mengendalikan diri kita di dalam masalah dunia, nah itu nanti kita akan repot sendiri. Wes pokoknya ndak ada untungnya. Seberapapun dunia tetap akan kita tinggalkan. Kita cari wae yang sekebutuhan kita. Lah dene kan dilebihkan sama Allah, itulah mungkin fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya cuma 3. Kalau andaikan dikasih lebih sama Allah, kita harus bersyukur. Andaikan kok lagi pas-pasan, kuncinya harus konaan atau terima. Kalau andaikan kok belum ada, ya disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma 3 itu kuncinya. Dalika maka keadaan tersebut yang dikisahkan dari awal hingga akhir tadi alladzi dzukira artinya alladzi sesuatu dzukira yang diterangkan apa alladzi min aklihim dari mulai mereka makan yang dari haram kemarin ya kan annaro yaitu kepada api neraka wa ma ba'dahu dan setelah daripada mereka memakan tersebut. Bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fi kitabi la fi shiqaqin ba'id. Bi anna Allah dengan sebab bi di sini bermakna sababiyah. Nah, makanya setiap kata itu artinya sudah lain. Enggak kok semuanya artinya sama, itu tidak. Bi annallaha dengan atau sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nazzala menurunkan siapa Allah al-kitab kepada kitab, maksudnya ya Al-Qur'an bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Kalau Al-Qur'an itu tidak keliru. Terkadang kita atau otak kita atau pemahaman kita yang memahaminya itu keliru atau tidak sesuai dengan konteks dan keadaan. Nah itu seperti itu. Kalau Qur'annya bener, cuman pikiran kita atau akal kita atau otak kita yang terkadang itu tidak pas untuk mencernanya. Bil haqi ada yang muta'alikun berhubungan binazlin dengan turunnya. Fatalafu maka pada berbeda pendapat siapa ulama fihi di dalam nuzulnya. Haitsu amanu bagaimana sekiranya kok beriman siapa alladzina bibadihi dengan sebagian daripada kitab Allah yang hak tadi wa kafaru dan pada tidak percaya siapa alladzina bibadihi dengan sebagian daripada kitab yang lain bikatmihi dengan menyembunyikan isi hukum-hukum dari kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikarenakan seperti itu
Jadi bukan kok dari kita Islam wae yang para ulama itu terkadang berbeda pendapat tentang masalah hukumnya. Dari bengen dulu ya perbedaan itu tetap sudah ada, karena seperti itulah sunatullah untuk pengendali daripada alam ini. Wa innal ladzina talafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang italafu yang pada berbeda pendapat, siapa alladzina fil kitabi di dalam masalah kitabnya Allah, bidzalika dengan hukum-hukum tersebut, wahum adapun mereka itu al-yahudu orang-orang Yahudi. Wakila, dan ada ulama yang berpendapat bahwa ayat ini al-musyrikuna yaitu orang-orang yang musyrik fil Qur'ani di dalam masalah kitab Al-Qur'an. Khaistu qala, sekiranya berkata siapa ba'duhum sebagian dari mereka syikrun, bahwasanya Quran itu adalah menurut pendapat mereka adalah syair. Wa ba'duhum, dan sebagian daripada mereka sihrun, yaitu Quran atau kitab Allah itu adalah sihir. Nah itu seperti itu. Wah, nggak mungkin masuk seperti itu lah. Nggak percaya bahwa itu adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah dari mulai zaman dulu sampai zaman Al-Quran ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kok tidak percaya itu diturunkan dari Allah, disuruh membuat satu surat saja. Nah itu andaikan kok mereka bisa, nah itu yang sepadan dengan Al-Quran. Nah ternyata tidak ada yang bisa. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka kahanatun, adapun pada menghina. Lafi sikokin, maka tentu akan menjadi perbedaan atau perpecahan. Ai khilafun, artinya menjadi perbedaan, baidun yang jauh, anil haqqi, dari kebenaran. Dikarenakan sudah pada berbeda pendapat, yang akhirnya dia berfatwa atau memberikan hukum tersebut menurut keinginannya atau kepentingannya sendiri, atau menurut kepentingannya nafsunya sendiri, maka menjadi mereka itu nanti ba'idin, akan menjadi jauh anil haqqi, dari kebenaran. Ayatnya benar, ya kan? Hadisnya benar, tetapi karena dia menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, atau karena untuk kepentingannya golongan sendiri, yang akhirnya untuk dalil-dalil untuk membela dirinya supaya dianggap benar. Nah, maka yang seperti itu menjadikan mereka itu berpecah belah dan menjadi jauh dari kebenaran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra, tidak ada adapun kebaikan. Tidak ada kebaikan itu angtuwalu, jika menghadapkan siapa kalian semua wujuhakum, kepada wajah kalian semua, fisolati, di dalam sholat, kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Jadi tidak ada kebaikan masalah menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Lah ayat ini nuzila diturunkan ayat rodan, karena
untuk menolak alal Yahudi atas ucapan orang-orang Yahudi wan Nasoro dan orang-orang Nasrani. Khaisu za'amu sekiranya pada menyangka siapa Yahudi dan Nasrani dzalika kepada menghadap timur ataupun menghadap barat. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu dal birra artinya yang mempunyai kebaikan. Wa quri'a bil fathil ba'i, dan ada yang membaca dengan fathahnya ba, yaitu barro. Walakinnal barro itu juga boleh, masih ya, qiraah Utsmaniyah, birro barro itu boleh. Tetapi yo jangan kok terus besok jarak terus baca Quran lainnya dibaca birro, kamu baca barro, terus tidak bisa menjelaskan dan nanti malah repot. Lah apa kok kamu baca barro? Loh kemarin Pak Muin baca barro kok. Ya jangan begitu. Ya ada tulisannya biro ya biro baik. Nanti ditanya malah tidak bisa jawab. Lah kok bisa barro itu macam mana? Alasannya apa? Kalian malah bingung. Ya sudah tulisannya itu baik dibaca yang benar. Ya kalau macam Pak Ismadi ya boleh. Walakinnal barro man amana billahi wal yaumil akhir. Ya besok ini kan apa tadarusan kan? Yang baca Mas Ismadi, lah nanti yang nyemak Mas Pur, dolak jong sana kan. Mas Is, ini biro. Wah kata Pak Mun kemarin boleh baro, jangan begitu. Pokoknya biro dibaca biro wae. Karena nanti repot kita untuk masalah alasannya kan gitu. Qala mu'allif rahimahullah. Apa Pak Guru? Enak baru ini buro. Nah, itu malah rakar-karuan nih. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Jadi yang umum itu dibaca biro, tetapi boleh dibaca barto. Nah itu seperti itu. Tetapi yang disebut baik itu man orang-orang amanah yang pada beriman. Siapa orang tersebut? Billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada wal yaumil dan kepada hari al akhiri yang akhir. Wal malaikati. Nah contoh ini loh, Memir, Mbak Dur, ngapa kok inanas alka salamatan fiddin itu tidak boleh fiddinina. Nah ini namanya makrifat sama makrifat itu tidak boleh digabungkan. Kok wal yaumil akhiri, lah itu tidak boleh kok langsung dibaca wal yaumil akhiri kalau dimaknai wal yaumi sendiri, al akhiri sendiri. Nah itu begitu. Wal yaumi di dalam hari, al akhiri yang akhir. Lah begitu jadi sifat. Wal malaikati dan juga orang-orang yang beriman kepada para malaikat. Wal kitabi dan juga beriman kepada kitab. Ayat kitabi artinya kepada kitab wa nabiyina dan beriman kepada nabi. Wa atal mala dan memberikan harta-harta mereka ala hubbi ala ma'hubbi beserta kecintaan mereka lahu kepada harta. Dawil kurba memberikannya kepada orang-orang yang keluarga dekatnya. Ail korobati artinya keluarga dekat. Wal yatama dan kepada orang-orang yang anak-anak yang yatim. Wal masakina dan orang-orang miskin. Wa bani sabili dan kepada ibnu sabil atau al-mu'ayyir musafiru artinya orang-orang yang musafir. Wasailina dan orang-orang yang meminta-minta. Atau libina artinya yang mengharapkan dari sodako kita. Jadi urutannya namanya pemberian harta, ya kan? Harta yang harus diberikan, kalau maksud bukan harus ya. Kalau kok kita memberikan sesuatu, itu harta yang kita cintai. Enggak kok kita sing wis radoyan kayak wong, nah itu jangan. Yang kita cintai, yang masih ada manfaatnya, kita kasihkan urutannya yang pertama kepada keluarga dekat, terus kepada anak-anak yang yatim, terus orang-orang miskin, terus ibnu sabil atau musafir, dan orang-orang yang membutuhkan daripada selain itu. Wafir rikobi dan juga kepada fakfur rikobi artinya kepada budak al-mukatibina yang mukatibin. Wal usara dan orang-orang yang budak yang usar. Usar itu kalau mukatibin itu istilahnya itu yang sudah resmi dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan. Kalau wal usara itu budak yang masih
bebas, artinya itu belum dikasih perjanjian oleh tuannya. Nah, terus yang disebut kebaikan lagi wa aqamas sholata, dan juga mendirikan daripada sholat, wa atas zakata, dan juga membayar zakat. Jadi ini untuk catatan kita bahwasanya ya kan kebaikan-kebaikan dari Allah itu banyak. Silakan pilih yang mana. Pokoknya iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan terus mau beramal, memberikan hartanya kepada harta yang masih dicintainya kepada orang-orang yang terdekatnya, sanak kerabatnya, anak yatim, nyantunin anak yatim ya baik. Jadi Allah menyebutkan sekian banyak kebaikan. Jangan kok tuh dipatok sih kok wae. Wah, kalau tidak jamaah gini, masih ada kebaikan yang lain. Wah, kalau tidak sholat begini, nah, masih ada kebaikan yang lain. Nah, ini baru aqamas sholat, wa atas zakat, dan memberikan zakat. Ayat al-mafruḍah itu artinya walaupun sholat dan zakat yang difardukan. Wa ma, dan ibadah-ibadah qablahu yang sebelum sholat dan zakat, fitatawu'i di dalam masalah ibadah sunnah. Wal mufuna, dan orang-orang yang menyanggupi atau melaksanakan biadihim dengan janji mereka, ida ahadu ketika janji siapa mereka, Allah kepada Allah, awin nasa atau berjanji kepada para manusia. Jadi kalau berjanji, kok datang Pak Tamrin, datang insya Allah. Nah, apa yang disebut insya Allah ya terus, nah berarti rata apa-apa. Kan kalau Allah berkehendak, ya bukan begitu. Ya kalau sudah janji, berarti janji yang pertama itu yang lainnya apakan pending dulu. Nah itu seperti itu caranya. Nah, walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarni amin ya rabbal alamin.